Bab 2544. Permata Bintang Ajaib. Sebagai seorang dengan ilmu dewa tingkat 3, bagaimana cara jaring roh pemburu ini bisa begitu sederhana? Di kedua tangan Yuda Sue, ada energi abadi yang mengelilinginya dan berputar secara konstan. Akhirnya, dalam perpaduan berkelanjutan energi abadi dan reiki di sekitarnya, ia berubah menjadi orang berwajah aneh setinggi manusia. Pada wajah orang aneh ini, proporsi fitur wajah sangat tidak terkoordinasi. Dahi sangat lebar, menempati setengah dari wajah dan hidung serta mulut terjepit di bawahnya. Bagian atas hidung dibagi menjadi 2 baris dan 10 mata terbuka. Setelah muncul, tatapan wajah roh ini langsung tertuju pada Erikin. Selama penerbangan, Erikin hanya merasakan tubuhnya berhenti, seolah-olah dia tiba-tiba terikat oleh sesuatu dan tiba-tiba melihat ke lengannya. Pada saat ini, di lengannya, aura peri yang jatuh sebelumnya benar-benar berputar dan berubah menjadi tangan hantu, terus-menerus menarik tubuhnya ke belakang. Apa ini? Erikin sedikit mengernyit. Kekuatan tarikan napas terus meningkat dan ketika Erikin terbang, seolah-olah dia sedang menarik gunung di belakangnya, yang sangat berat. Itu Yuda Sue dan pemimpin aliansi darah juga mengejarnya. Dan melihat Erikin melambat, Yuna Han juga menoleh ke belakang, raut wajahnya sedikit berubah. Orang ini adalah pemimpin dari aliansi darah. Erikin juga menoleh ke belakang dan sedikit terkejut melihat pria berjubah merah yang terus-menerus menggerakkan energi. Tak disangka, kultivasi iblis yang memburu Yuna Han juga terkait dengan aliansi darah. Ya, orang ini adalah pengkhianat sekte dewa. Ilmu dewa dan keterampilan sihir saling berhubungan, yang sangat sulit untuk dihadapi. Begitu mereka berdua melambat, kultivasi iblis yang mengejar dari semua penjuru segera mempersempit jarak. Beberapa dari mereka mulai menggerakkan berbagai ilmu sihir dalam jarak dekat, semakin memperlambat kecepatan terbang mereka berdua. Terutama Erikin, karena perubahan khusus dalam jaring peri pemburu roh, lebih lambat dari Yuna Han yang memegang rumput dewa. Pada saat ini, ia mulai terus-menerus melawan reiki yang datang dari belakang. Jika ini terus berlanjut, kita tidak bisa melarikan diri. Erikin cukup tenang, tetapi Yuna Han berkeringat di dahinya dan wajahnya penuh kekhawatiran. Saat ini, jumlah kultivasi iblis yang terbang dari berbagai lokasi bersama-sama telah melebihi angka 30. Dan semua kultivasi tersebut berada di atas ranah fase penilaian. Jelas, Yuda Sue juga tahu bahwa untuk menangkap Yuna Han, kultivator fase transendensi tidak berguna. Jika begitu banyak orang benar-benar mengelilingi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Masih ada permata bintang ajaib, tetapi menghancurkan permata ini akan mengambil paling membawa pergi 1 orang. Mata Yuna Han berkilat dengan kusut. Dia akhirnya mendapatkan rumput suci yang diinginkan, yang merupakan kunci untuk menyelamatkan ayahnya. Dia pasti tidak bisa menyerah begitu saja. Tapi Erikin datang untuk membantu. Alasan dia menyentuh jaring peri pemburu roh sebelumnya juga untuk membantunya. Jika dia terluka dan mati, bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia melirik banyak kultivasi iblis yang semakin mendekat di belakangnya. Yuna Han akhirnya menggertakkan giginya. Setelah melonggarkan rumput ilahi yang sangat langka, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya di lengan Erikin. Tidak peduli seberapa penting hal ini, Yuna Han tidak bisa menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan bergerak, ikuti aku. Saat berbicara, Yuna Han menghancurkan permata yang cemerlang. Baaneng. Saat permata hancur, Erikin merasakan roh cahaya yang kuat menyelimuti mereka berdua. Yuna Han menggerakkan napasnya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi awan cahaya reiki, yang berakselerasi tajam. Saat ini metode rahasia untuk melarikan diri.
Eric Kin juga sedikit terkejut. Dia hanya merasa bahwa di bawah aura Yuna Han, kecepatannya juga meningkat pesat. Semuanya berlalu dengan cepat di depannya. Selama Eric Kin tidak mengendalikannya, napas ini secara alami akan mendorongnya ke depan. Tangan besar yang berubah menjadi jaring peri berburu tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali dan itu pecah kemudian. Keduanya berubah menjadi tubuh yang mengejutkan dan terbang keluar dari ruang ini dalam sekejap mata dengan kecepatan yang jauh melampaui fase penilaian satu penurunan. Kultivasi iblis ini berjuang sangat keras dan tidak bisa mengejar keduanya, jadi mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Dia melarikan diri lagi. Wanita ini benar-benar luar biasa. Jelas-jelas sudah terkepung. Para kultivasi iblis sedikit tidak rela, terutama yang terluka oleh keduanya sebelumnya dan bahkan lebih kesal. Di udara, Yuda Sue tampak tenang. Menurut informasi yang diberikan orang itu kepada aku, Yuna Han harusnya memiliki 3 permata. Ini yang ketiga. Ketika kita menemukannya lagi lain kali, aku ingin melihat apa lagi yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri. Yuda Sue mencibir, membalik tangannya dan mengeluarkan kompas kecil. Selama benda ini ada di sana, tidak peduli Yuna Han melarikan diri ke ujung dunia, dia bisa menangkapnya kembali. Setelah terbang cukup jauh, Reiki menghilang dan Eric Kin dan Yuna Han mendarat di pulau terpencil. Cepat pulihkan kultivasi dan kemudian kamu bisa pergi sesegera mungkin. Orang-orang dari aliansi darah ini mengejarku dan akan menemukannya lagi cepat atau lambat. Yuna Han jatuh di atas Bluestone dan berkata kepada Eric Kin di sebelahnya. Apakah kamu khawatir aku akan mati? Eric Kin tersenyum kecil. Tapi kamu sedikit mengejutkanku. Sebelum kamu menghancurkan permata, kamu hanya dapat membawa 1 orang. Tanaman roh spiritual sangat penting bagimu dan kamu buang begitu saja. Jangan meremehkanku. Meskipun aku bukan seperti orang baik, aku masih bisa tahu membalas budi. Yuna Han mengangkat dagunya dengan bangga. Namun, Eric Kin memerhatikan bahwa matanya sedikit sedih. Harapan jelas ada di depannya, tetapi pada akhirnya dia menyerah secara sukarela. Perasaan seperti ini benar-benar tidak nyaman. Setelah duduk bersila selama lebih dari setengah jam, Eric Kin pada dasarnya memulihkan Reiki. Apakah kamu masih tidak ingin pergi? Melihat Eric Kin berkeliaran, Yuna Han mengerutkan kening. Tentunya harus saling membantu, karena kamu memilih untuk meninggalkan harta karun untuk menyelamatkanku, maka aku harus menyelamatkanmu. Eric Kin terbang di sekitar pulau terpencil kecil ini sebelum mendarat. Pulau ini terlalu kecil dan tidak ada tempat bersembunyi. Tidak mudah untuk bersembunyi. Lebih nyaman pergi ke laut dalam. Ada banyak iblis monster. Setelah iblis monster terbunuh, lebih mudah ditemukan oleh aliansi darah, kata Yuna Han. Jangan khawatir tentang ini, kamu ikut saja dan akan tahu nanti. Eric Kin tersenyum dan terbang ke laut dengan tiba-tiba. Yuna Han mengerutkan kening dan tidak ragu untuk berdiri dari Bluestone, mengikuti Eric Kin melompat ke laut. Meskipun identitas Eric Kin belum jelas, dia tidak jahat terhadap dirinya sendiri. Kalau tidak, dia seharusnya tidak akan mengambil tindakan pada saat itu. Ketika berurusan dengan kultivator dan yang lainnya nanti, Eric Kin juga memiliki terlalu banyak kesempatan untuk pergi, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak banyak perbedaan di dalam air dan di atas air bagi kultivator fase penilaian. Saat Eric Kin turun ke dasar laut, Yuna Han sedikit terkejut menemukan bahwa mereka sepertinya beruntung. Tidak ada iblis monster yang kuat di wilayah laut ini. Dan iblis monster kecil yang lemah, setelah melihat keduanya, juga melarikan diri dengan gemetar. Dengan cara ini, keduanya dengan mudah turun ke dasar laut tanpa usaha apapun. Kamu terluka parah, jadi teruslah berlatih dan pulihkan. Jika kamu mempercayaiku,
Pil mujarabku lebih baik daripada milikmu. Tentu saja, jika kamu tidak peduli, abaikan saja. Bersambung.